Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mau mastiin aja nih ke teman panitia, apakah narasumber dari Mahkamah Agung sudah bergabung? Sudah, oke. Kita akan mulai paparan dari Mahkamah Agung, namun sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyepakati visi dan misi yang akan dicapai dalam 25 tahun mendatang, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang peradilan yang selalu bergerak cepat dan dinamis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Melalui berbagai inovasi yang telah dibuat, Mahkamah Agung telah memasuki era baru, era peradilan modern berbasis teknologi informasi. Modernisasi yang kita lakukan pada lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah negara hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini. Mari kita bangun diri kita masing-masing untuk menjadi individu-individu yang kreatif, inovatif, dan terampil di bidang teknologi demi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Badan Peradilan Umum adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Peradilan Agama adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Peradilan Militer adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SIMARI adalah sistem yang terintegrasi untuk data kepegawaian, keuangan, perencanaan, aset, dan logistik yang pengelolaannya dikelola oleh biro-biro terkait. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online atau e-filing, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online atau e-payment, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik atau e-summons, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau e-litigation. Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Aplikasi ini menjadi sarana kontrol bagi proses penyelesaian perkara dan sebagai sarana informasi bagi pencari keadilan tentang sejauh mana perkembangan perkara yang sedang berjalan.
Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan mengembangkan aplikasi internal seperti e-learning, e-jurnal, e-registrasi, dan e-library yang terus diefektifkan pemanfaatannya. Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS atau Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKAP bermanfaat untuk pemetaan sumber daya manusia, membantu pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi, serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada aparatur peradilan. Aplikasi Sipermari dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk menata usahakan aset berupa barang milik negara atau BMN agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan, dan tertib hukum. E-litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem e-court, yang mana e-court melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online, serta pemanggilan atau relas panggilan secara online. Sedangkan e-litigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Atas kinerja dan kerja keras yang telah dilakukan, Mahkamah Agung telah mendapatkan pengakuan baik dari institusi nasional maupun internasional atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Dengan implementasi pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus berada di garis terdepan sebagai lembaga hukum tertinggi yang dipercaya oleh masyarakat. Halo adik-adik semua, saya Egla Margareta Meliala dari D3 Kebenaran Negara tahun 2018. Halo adik-adik Dananjaya, perkenalkan saya Sri Ayu Prastika Safitri Siregar, lulusan dari program studi Diploma 3 Akuntansi PKN STAR. Secara pribadi sudah ditempatkan di tempat yang sesuai, saya ditempatkan di bagian akuntansi Biro Keuangan. Teman-teman tentunya sudah belajar tentang akuntansi kan saat kuliah, jadi saya sudah ditempatkan sesuai dengan apa yang saya pelajari saat kuliah. Saat ini saya ditempatkan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk korelasi antara background pendidikan saya dengan tugas jabatan saya ini sangat relevan ya teman-teman, karena saya sebagai auditor terampil akan mengaudit satker di bawah Mahkamah Agung. Suasana dan lingkungan kerja di Biro Keuangan itu sangat mengasihkan. Atasan yang baik, teman-teman kerja yang saling membangun. Kita kalau tidak tahu itu bertanya pasti dijawab dengan baik gitu. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita nggak bisa, pastinya dibantu dengan teman kerja yang lain. Untuk suasana lingkungan kerja di sini, tepatnya di unit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sangat kekeluargaan ya teman-teman. Berhubung kita satu gedung dengan para hakim tinggi pengawas dan hakim justisial, kita di sini seperti diemong ya, seperti memiliki keluarga baru, seperti itu. Dan juga atasan-atasan kita di sini sangat suportif dengan kita melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi nih teman-teman. Adik-adik yang saya kasihi, mari bergabung di Mahkamah Agung, kita bangkit, kita menjadi penggawa keuangan negara, kita berjuang lagi, kita membangun Mahkamah Agung ini menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pengelolaan keuangannya. Mari bergabung adik-adik. Harapannya semoga adik-adik Dananjaya ini bisa mendapatkan penempatan yang sesuai dan juga yang adik-adik inginkan, dan untuk memilih Mahkamah Agung pastinya pilihan yang tepat.
Ayo selamat bergabung dengan kita. Oke, saat ini sudah bergabung dengan kita siapa Iqbal? Baik, narasumber dari Mahkamah Agung, Ibu Supatmi SHMM, selaku Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang. Selamat siang. Kurang jelas sih kami Bapak. Selamat siang. Oke, siap Bapak. Mohon izin kalau di kami Dan suara informasinya, kami ya. iya, tapi agak bergema suaranya Bapak, mohon izin. Cek. Baik, sudah dapat terdengar. Selamat siang. Siang Bapak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Oke, baik Bapak, di kami mohon izin ini atas pembicaranya atas nama Ibu Supatmi, ini dengan Bapak siapa, maaf? Baik, saya sampaikan dulu permohonan maaf dari Ibu Supatmi untuk kepegawaian. Seharusnya beliau yang menyampaikan paparan ini terkait dengan profil Mahkamah Agung dan lain sebagainya, hanya mendadak tadi agak rapat pimpinan sehingga beliau dipanggil pimpinan dan masih rapat, sehingga kami diminta untuk mewakili beliau menyampaikan paparan terkait Mahkamah Agung. Izin mungkin saya perkenalkan, saya Irwansyah dari Biro Kepegawaian. Di sebelah kanan saya Ibu Ati Sila, akarnya dipanggil Bu Ati ya. Sebelah kiri saya Bapak Rio. Kami bertiga ini dari Biro Kepegawaian. Izin mewakili Bu Karo. Siap Itu Bapak. sementara perkenalan kami. Terima kasih. Siap. Kami persilakan untuk Bapak Irwansyah dan tim untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 10 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillah. Untuk lebih efektif coba minta di share screen ya. Kami sudah siapkan juga paparan yang akan kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kami untuk menyampaikan terkait dengan profil Mahkamah Agung biar lebih mendalam mengetahui apa itu Mahkamah Agung. Tadi dari video yang sudah dipastikan bersama-sama secara singkat, itu kita sudah mengetahui Mahkamah Agung, apa visi misinya yang disampaikan oleh Pak Ketua Mahkamah Agung, kemudian program-program apa saja yang ada di Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya Mahkamah Agung. Nah, berikutnya saya akan coba sampaikan mungkin ya secara singkat karena waktunya juga singkat, 10 menit. Lanjut Mas. Ini mungkin nanti terkait dengan logo, lambang, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari STAN bisa browsing-browsing pelajarinya. Nah, ini yang mungkin perlu kami sampaikan juga terkait dengan struktur organisasi Mahkamah Agung. Ya. Secara singkat, saya paparkan bahwa Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung yang didampingi oleh 2 orang wakil ketua Mahkamah Agung. Yang pertama wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, kemudian yang kedua wakil ketua Mahkamah Agung
bidang non-yudisial. Nah, Mahkamah Agung sendiri tugas fungsinya itu adalah penyelesaian perkara yang masuk dan diterima di Mahkamah Agung. Begitu juga badan peradilan yang berada di bawahnya. Seperti tadi disampaikan di video profil bahwa di Mahkamah Agung ada 4 lingkungan badan peradilan yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung. Pertama tadi Badan Peradilan Lingkungan Umum, kemudian Badan Peradilan Lingkungan Peradilan Agama, yang ketiga Badan Peradilan Lingkungan Militer, dan terakhir Badan Peradilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, itulah 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Kenapa di pimpinan ada 2 orang wakil? Kalau presiden cuma 1 wakil, gitu. Presiden cuma 1. Mahkamah Agung punya 2 orang wakil. Karena di struktur itu Mahkamah Agung khusus menyelesaikan perkara yang diterimanya. Nah, kemudian ada satu lagi terkait dengan dukungan, supporting, itu terkait di sekretariatan. Itu di bawah koordinasi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Untuk perkaraan di Wakil Ketua bidang yudisialnya. Nah, kemudian sampai ke bawahnya itu ada Hakim-Hakim Agung. Hakim Agung di dalamnya. Nah, di bawah Wakil Ketua ada beberapa ketua muda. Kalau sekarang nomenklaturnya dirubah jadi ketua kamar, karena Mahkamah Agung sudah menerapkan sistem kamar yang diadop dari sistem peradilan Belanda kalau tidak salah. Jadi ada 7 kamar yang ada di Mahkamah Agung. Masing-masing kamar dipimpin oleh ketua kamar. Yang pertama ketua kamar perdata, kemudian kedua ketua kamar pidana, ketiga ketua kamar agama, kemudian keempat ketua kamar pidana khusus, kelima ketua kamar pidana militer, yang keenam ketua kamar pengawasan, yang ketujuh terakhir ketua kamar pembinaan. Ketua kamar ini mempunyai tugas fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau terkait keperkaraan itu semua sudah mengkhususkan sendiri sesuai dengan nomenklatur jabatannya. Nah, itu yang di kepaniteraan kalau kami di keperkaraan. Nah, kalau di sekretariatan kita ada sekretaris Mahkamah Agung. Di bawah sekretaris Mahkamah Agung itu ada 7 unit eselon 1. Yang pertama Badan Urusan Administrasi, di bawahnya ada biro-biro. Nah, itu kami ada di dalamnya. Biro Kepegawaian salah satu biro yang ada di Badan Urusan Administrasi. Kemudian eselon 1 berikutnya yang kedua yaitu Badan Pengawasan. Kalau di kementerian lainnya itu mungkin bisa disebut inspektorat gitu. Inspektorat. Nah, di Badan Pengawasan di dalamnya juga ada inspektorat. Di dalamnya ada inspektur wilayah kita nyebutnya. Inspektur wilayah itu selevel eselon 2 ya. Hal-hal yang terkait dengan audit, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan dan sebagainya, Badan Pengawasan lah yang melakukan teknisnya. Nah, kemudian yang ketiga ada Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Litbang Diklat Hukum Kumdil gitu. Kami suka nyingkatnya gitu. Badan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Pengembangan Mahkamah Agung gitu. Nah, di bawah Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan ini ada 3 unit eselon 2, 4, sorry. Satu itu kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris badan, yang 3 terkait teknis itu kepala pusat. Yang pertama Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Teknis, yang kedua Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan untuk Mentin, yang ketiga Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan. Jadi ada 3 kapus dan 1 orang sekretaris. Nah, berikutnya di bawah Sekretaris Mahkamah Agung ada unit lagi eselon 1, yaitu Direktur Jenderal. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa di Mahkamah Agung ada 4 lingkungan badan peradilan. Di Direktorat Jenderal yang menangani teknis ini juga ada 3 Direktur Jenderal. Kenapa 3? Karena ada 2 lingkungan yang dijadikan 1 Dirjen. Yang pertama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, itu wilayahnya meliputi peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu. Nah, kemudian Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, wilayahnya menaungi pengadilan agama, Mahkamah Syariah, pengadilan tinggi agama atau Mahkamah Syariah Aceh. Nah, yang ketiga Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Nah, inilah 2 lingkungan yang digabung di dalam 1 Ditjen, karena memang mempunyai kekhususan tersendiri. Jumlah satker pengadilannya juga tidak sebanyak di lingkungan peradilan umum dan agama. Karakteristik perkaranya juga khusus gitu. Jadi digabung dalam 1 Ditjen. Nah, yang berikutnya unit eselon 1-nya lagi adalah kepanitraan. Kepanitraan ini dipimpin oleh seorang panitra. Di bawahnya ada sekretaris juga yang mengurusi rumah tanggaan, sekretaris kepanitraan. Nah, kemudian terkait dengan administrasi keperkaraannya, itu ada beberapa orang panitra muda yang selevel dengan eselon 2. Gitu. Panitra muda. Nah, panitra muda ini ada beberapa orang yang sesuai dengan jenis perkaranya. Ya. Ada panitra muda perdata, ada panitra muda pidana, ada panitra muda agama, militer, pidana khusus, ada panitra muda tun gitu ya. Kami di sini familiar nyebutnya dengan panmut, panitra muda gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu gambaran struktur organisasi di Mahkamah Agung Pusat. Nah, kemudian di pengadilan sendiri juga semua pengadilan itu secara umum strukturnya juga mirip dengan Mahkamah Agung. Ada ketua pengadilan. Kalau di militer itu kepala pengadilan. Kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama itu ketua. Atau di pengadilan tun juga ketua. Hanya khusus di pengadilan militer kepala dan baturnya gitu ya. Nah, di bawah ketua itu ada wakil, di bawah wakil kemudian ada panitera dan sekretaris. Ini menggambarkan juga
pembagian tugas fungsi terkait dengan penyelesaian perkara dan teknis administrasi kesekretariatan. Nah, yang untuk teknis penyelesaian perkara kita tidak singgung secara detail gitu ya, karena mungkin nanti ke depannya teman-teman lulusan STAN kita akan tempatkan di teknis kesekretariatan. Kalau tadi di video juga sudah disampaikan ada teman-teman yang sudah bertugas di bawah itu terkait dengan administrasi kesekretariatan. Kemudian ada yang di Biro Keuangan juga tadi termasuk dengan administrasi kesekretariatan. Nah, yang berikutnya nanti kami akan mungkin coba buka sekitar 70 formasi ya, 70 formasi untuk pelaksana di lingkungan kesekretariatan. Ada yang di pengadilan tingkat pertama, ada yang pengadilan di tingkat banding, juga ada beberapa yang di unit eselon 1 pusat. Mahkamah Agung sangat terbuka sekali, bahkan sangat senang sekali dengan bergabungnya teman-teman lulusan STAN di Mahkamah Agung. Ini mungkin sejalan dengan visi misi Mahkamah Agung yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ketua Mahkamah Agung ya di video profil awal tadi, bahwa kita akan membangun suatu badan peradilan yang agung. Agung itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar besar, gitu. Sangat tinggi, gitu. Bukan hanya terkait dengan pelayanan penyelesaian perkara, tapi juga terkait dengan pelaksanaan administrasi kesekretariatan. Nah, di administrasi keperkaraan Mahkamah Agung sudah sangat advance mungkin ya, kalau bisa di leveling. Hanya terkait dengan administrasi kesekretariatan inilah kita butuh sekali tambahan SDM yang memang benar-benar kompeten terkait dengan administrasi kesekretariatan, terutama di bidang pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan. Nah, ini pas sekali dengan teman-teman lulusan STAN. Tahap pertama kita juga sudah awali dengan bergabungnya beberapa teman-teman lulusan STAN yang tadi sudah ditempatkan di beberapa unit eselon 1 pusat Mahkamah Agung ya. Seperti tadi di Badan Pengawasan, kemudian di Biro Keuangan. Nah, untuk kedepannya lagi, mudah-mudahan formasinya lebih banyak, informasinya sekitar 70 formasi yang akan kita buka, khusus untuk lulusan STAN, yang nanti akan kita sebar seluruh Indonesia. Jadi teman-teman sekalian mungkin perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung itu membawahi 917 satker satuan kerja, terdiri dari 7 tadi unit kerja eselon 1 pusat yang tadi sudah saya paparkan di struktur Mahkamah Agung, kemudian juga 910 satker pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, dari wilayah Aceh sampai ke Papua. Di Aceh ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Kalau di sana Mahkamah Syariah, kita menyebutnya untuk tingkat pertama, mulai dari Banda Aceh sampai pelosok di wilayah Aceh. Kemudian untuk tingkat bandingnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Untuk agamanya pengadilan Mahkamah Syariah Aceh. Di sana juga ada pengadilan tata usaha negara. Kemudian ada juga
pengadilan militer Aceh, Banda Aceh, gitu, di wilayah Aceh. Gitu. Di Medan sama seperti itu juga, kemudian ke arah lagi, Padang, Palembang, Bengkulu, terus sampai ke Indonesia Timur, di Papua. Papua juga ada pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi agama, ada pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan militer. Nah, khusus untuk pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer, tidak semua provinsi terbentuk pengadilan tun dan militer itu. Jadi hanya beberapa provinsi saja yang sudah ada pengadilan tun dan militer. Kenapa? Itu karena memang kita masih belum memerlukan setiap provinsi ada pengadilan tun atau pengadilan tinggi tunnya maupun pengadilan militer ataupun pengadilan tinggi militer. Nah, teman-teman yang saya hormati, nanti formasi yang akan kami tawarkan, kami buka, itu mengisi formasi-formasi di Satker seluruh Indonesia itu. Apakah nanti di tingkat pertama ataupun tingkat banding. Kalau masih cukup waktu, saya akan coba bacakan saja, sebutkan sebagai contoh misalnya ya, kami sudah ada bocoran terkait dengan formasi jabatan untuk teman-teman yang mungkin bisa diduduki oleh teman-teman lulusan STAN. Itu dari 70 formasi, 2 formasi nanti akan ditempatkan di Biro Keuangan lagi, kemudian 1 formasi di Biro Kepegawaian, 1 formasi di Biro Perlengkapan, itu untuk yang pusat ya, 1 formasi di Biro Umum, 2 formasi untuk di Sekretariat Kepanitraan Mahkamah Agung, kemudian 1 formasi itu di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Riau, sampai Pengadilan Tinggi Jayapura, sampai ke Indonesia Timur, dari Indonesia Barat sampai ke wilayah Indonesia Timur. Nah, kemudian di tingkat pertama juga sama seperti itu. 1 formasi untuk pengadilan tingkat pertama di Aceh, Mahkamah Syariahnya, kemudian ini formasinya untuk di tingkat banding semua ya teman-teman ya, mulai dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, kemudian peradilan tun. Untuk militernya sendiri belum tersedia formasinya. Jadi di tingkat banding nanti teman-teman ketika penempatan insya Allah nanti ditempatkan di ibu kota provinsi, karena pengadilan tingkat banding itu adanya atau berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi jangan membayangin nanti akan ditempatkan di pelosok ini. Alhamdulillah nanti untuk teman-teman jika memang tertarik untuk bergabung di Mahkamah Agung, bahwa 70 formasi yang nanti akan kita buka itu 7 formasi untuk di unit eselon 1 pusat, yang selebihnya 63 itu akan kita sebar di semua pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia. Dan insya Allah ini di ibu kota provinsi. Lalu apa jenis formasi yang akan dibuka? Jabatannya adalah pengelola keuangan. Pengelola keuangan dengan kualifikasi jenjang pendidikannya diploma 3
ke bendahara negara, ini mempunyai jenjang karir yang sangat menjanjikan, teman-teman ya. Jadi kedepannya jika teman-teman ingin mengembangkan karir, kalau nanti sudah jadi pengelola keuangan di Satker, kedepannya akan bisa menduduki jabatan fungsional peranata keuangan APBN, kemudian juga bisa menjadi analis pengelola keuangan APBN ahli pertama, bisa juga menjadi pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Nah, sebagai gambaran untuk pengelola keuangan ketika teman-teman nanti masuk sebagai PNS, itu kelas jabatannya berada di kelas 6A dan kelas 6B. Kenapa ada 6A, 6B? Ini juga terkait dengan besaran remunerasi yang akan diterima oleh teman-teman ketika memegang jabatan sebagai pengelola keuangan. Nah, kalau teman-teman ditempatkan di unit eselon 1, besaran remunerasinya itu 3.902.000. Kalau di tingkat banding 6B itu, dengan 6B, kelas jabatan 6B itu tidak banyak selisihnya gitu. 3.870.000, tidak banyak. Hanya di pusat, untuk yang departemen pusat ada selisih lebih tinggi sedikit. Nah, kemudian jika teman-teman nanti beralih ke jabatan atau menduduki jabatan fungsional peranata keuangan APBN, terampil ya, itu di kelas jabatan 7A, remunerasinya sebesar 5.510.000. Itu sama baik di unit eselon 1 pusat maupun di Satker daerah. Nah, tentu akan meningkat ketika nanti jabatan fungsional teman-teman naik gitu ya, jadi ahli pertama baik di pengelola keuangan maupun di pengelola barang jasa. Itu berada di kelas jabatan 8A. Remunerasinya sebesar 8.071.000 rupiah. Ini sama baik di unit eselon 1 pusat maupun di Satker daerah. Nah, itulah gambaran tadi ya untuk buat teman-teman terkait dengan peluang-peluang yang teman-teman bisa capai, baik formasi maupun nanti jenjang karir yang akan teman-teman bisa duduki di Mahkamah Agung. Jadi sangat-sangat luas Mahkamah Agung itu, organisasinya sangat-sangat besar. Mungkin bisa disamakan dengan Kementerian Keuangan, walaupun Kementerian Keuangan mungkin lebih besar lagi gitu ya, karena fungsinya akan sangat-sangat kompleks. Itu dari kami gambaran terkait dengan profil Mahkamah Agung, peluang untuk menduduki karir, kesempatan untuk peningkatan karir dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan paparan singkat ini bisa memancing dan mengundang teman-teman lulusan STAN untuk ikut bergabung di Mahkamah Agung, memajukan, membesarkan, menguatkan badan peradilan yang sesuai dengan visi Mahkamah Agung akan menjadi semakin agung. Demikian paparan singkat kami, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Penjelasannya sangat detail, komprehensif. Tadi kita baru mau nanya nih, Pak, kira-kira alokasinya lulusan STAN ini dari mana udah didetailkan langsung.
Termasuk mulai dari remunerasinya pun sudah dijelaskan. Jadi ini mungkin penjelasan yang sangat komprehensif dari Mahkamah Agung. Tapi Pak, mungkin kita telah masuk ya Kak? Ya, ini ada beberapa pertanyaan Bapak, tapi untuk teman-teman dari lulusan PKN STAN yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, bisa menggunakan fitur raise hand untuk ngobrol Bertanya, ya, betul, ngobrol langsung langsung ya, berdiskusi. betul. Nah, sambil menunggu nih Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi sebenarnya ada 5 Pak, Oke. cuma karena yang 2 sebelum kita tanyakan sudah Bapak jelaskan, jadi sepertinya tidak jadi kami tanyakan. Mungkin ini ada pertanyaan terkait apa ini Iqbal? Terkait beasiswa Pak. Jadi mungkin apakah MA ini telah bekerjasama dengan universitas ataupun perguruan tinggi terkait tugas ataupun izin belajar bagi para pegawainya? Silakan Pak. Izin diulang lagi, Mas, terkait beasiswa itu Iya. gimana pertanyaannya? Mungkin teman-teman rekan PKN STAN ini ingin bertanya Pak terkait beasiswa. Apakah dari MA ini ada beasiswa untuk teman-teman PKN STAN yang nantinya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk tugas ataupun izin belajar seperti itu Pak? Apakah ada kerjasama antara Mahkamah Agung dengan universitas ataupun memang ada beasiswa internalnya Mahkamah Agung nih Pak untuk pegawai-pegawainya nanti gitu Pak? Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi tambahan mungkin ya terkait dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa melegakan teman-teman STAN ya. Di Mahkamah Agung sendiri ada kerjasama beasiswa ya dengan beberapa universitas negeri. Tapi detailnya nanti teman-teman yang di Badan Diklat yang lebih paham gitu ya. Hanya saya secara umum saja ngasih gambaran itu ada. Jadi jika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya, itu bisa mengajukan beasiswa. Ada program beasiswanya secara khusus di kalau tidak salah tapi nanti kami lengkapi lagi, sempurnakan lagi informasinya. Badan Diklat itu sudah kerjasama dengan Universitas Airlangga di Surabaya, ya. Kemudian Universitas Gajah Mada di Jogja, di Jakarta saya belum tahu persisnya apa dengan UI atau dengan Muhammadiyah ya kalau nggak salah, tapi nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut lagi. Yang jelas kami ada program beasiswa itu. Nah, selain di internal, kami juga memberikan peluang teman-teman untuk mengembangkan wawasan pendidikannya itu mendapatkan beasiswa dari instansi lain yang sering itu dari Kementerian Keuangan sendiri beasiswanya. Nah, itu mungkin terkait dengan beasiswa. Terima kasih. Karena paparan dari Pak Irwansyah nih, Mahkamah Agung ini sudah sangat komprehensif dan detail. Ini sepertinya teman-teman PKN STAN sudah bisa Terbayang dan sudah terbayang terjawab nih juga apa kira-kira pertanyaannya. nih di Mahkamah Agung nanti gimana gitu Betul. ya Pak. Nah, karena sesi saat ini sudah selesai, kami persilakan Bapak untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata untuk closing statement Bapak, silakan. Nah, terima kasih. Ini yang paling seru nih. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan, kami berharap teman-teman PKN STAN ini tertarik untuk bergabung di Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung sangat-sangat sekali membutuhkan kompetensi dari teman-teman lulusan STAN. Seperti tadi kami paparkan bahwa secara umum teman-teman di Mahkamah Agung kemampuannya adalah penyelesaian perkara, sehingga background-nya rata-rata sarjana hukum. Nah, sehingga untuk pengelolaan administrasi kesyariatan itu kita memang perlu banyak sekali orang-orang yang kompeten di bidangnya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Itu
Jadi harapan kami teman-teman STAN jangan ragu-ragu untuk ikut bergabung di Mahkamah Agung, untuk pengembangan karirnya juga sangat-sangat menjanjikan. Kemudian untuk salary juga tadi sudah saya paparkan, tidak kalah dengan kementerian lain. Nah, terakhir penutup, izin saya bacakan pantun pesan dari Bu Ati, kabar fungsional. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, moga-moga presentasi kami memberi makna dengan memilih MA di hati Anda. Memilih MA. Mentari senja telah tenggelam, turun hujan mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan sekali ya pantunnya, Luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwansyah dan tim atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih minat para lulusan untuk memilih instansi nanti. Ya, terus sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irwansyah dan tim. Titip salam untuk Ibu ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sesi saat ini sudah selesai dan akan kita lanjutkan sesi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Klungkung setelah break berikut ini.